Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, materi hari ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita akan membahas mengenai masa kehidupan Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim lahir ketika pada masa Raja Namrud sedang berkuasa di Babilonia. Saat itu Raja Namrud memerintahkan tentara istana kerajaan untuk membunuh semua bayi laki-laki. Jadi pada saat itu kekuasaan Raja Namrud begitu kejam. Bayi laki-laki pada masanya itu harus dibunuh. Kenapa? Karena khawatir akan ada yang akan menggulingkan tahta kerajaannya. Penduduk Babilonia disuruh untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar. Azar ini adalah seorang ahli pembuat patung berhala. Ia sangat mencintai pekerjaannya itu. Suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian menyembah benda yang kalian buat sendiri? Patung itu tidak bisa apa-apa." Mendengar hal itu, ayahnya Nabi Ibrahim marah karena pertanyaan anaknya Nabi Ibrahim. Mendengar pertanyaannya, marah dan bersuruh, "Sejak zaman nenek moyang kami sudah menyembah patung-patung ini. Kamu jangan mempermainkan kami Ibrahim." Saat itu untunglah Azar bisa menenangkan mereka. Ibrahim kemudian menyuruh mereka segera pulang. Lalu lintas di situ Nabi Ibrahim karena dengan kesolehannya bertekad untuk memberantas kemusyrikan. Maka Nabi Ibrahim berencana untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Nabi Ibrahim berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, perlihatkanlah bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah meninggal." Nah, setelah itu ayah dari Ibrahim marah. Karena apa? Karena suatu hari Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Beriman pada Allah, tapi sayang sang ayah murka. Nah, dasar anak tak tahu diri, hai Ibrahim, bila kamu tetap menyembah Allah, silakan tinggalkan tempat ini, bentak Azar. Dengan sedih hati, Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun suatu hari Ibrahim menemui Raja Namrud. Lalu Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapa Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan." Kemudian Raja Namrud menghadirkan dua orang tahanan. Dia menyuruh Al-Ghazzo untuk memenggal salah satu dari tahanan itu. Kemudian Raja Namrud mendemonstrasikan membunuh salah seorang situ dan dia berkata, "Aku juga bisa, bukan?" seru Raja Namrud. Seolah-olah dia sama dengan seperti Allah. Padahal menghidupkan bukan berarti membiarkan hidup. Ketika penduduk Babilonia keluar kota, Ibrahim memanfaatkan kesempatan dengan menghancurkan patung-patung. Brak, dihancurkan dengan kapak besar, berantakan. Tetapi hanya patung yang paling besar itu yang dibiarkan utuh dengan mengalungkan kapak besar di lehernya. Ketika pulang, Raja Namrud dan orang-orang di sekitarnya terkejut saat melihat patung-patung mereka hancur berantakan. Lalu penduduk, "Siapa yang melakukan semua ini?" tanya seorang penduduk. Lalu jawab, "Ini pasti kerjaannya Ibrahim."
Ayo kita seret bareng-bareng. Nabi Ibrahim pun diseret ke tengah lapang. Lalu ditanya, kenapa ini dihancurkan? Lalu ayahnya bertanya, apakah benar kamu menghancurkan patung-patung itu? Apakah benar kamu mencari patung-patung itu? Tanya hakim. Silakan tanya kepada patung besar itu. Jawab Nabi Ibrahim. Hush, patung-patung itu tidak akan bisa bicara, kata hakim. Kalian sudah tahu patung itu tidak bisa apa-apa, kata Nabi. Kenapa kalian masih menyembahnya? Seru Ibrahim. Lalu para hakim, para pembesar dan penduduk Babilonia tidak bisa menjawabnya. Nah, karena mendengar hal itu, Raja Namrud pun menjadi murka. Dan Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang membara. Kemudian dengan keteguhan hatinya, dalam hatinya dia tetap meminta kepada Allah agar api tersebut menjadi dingin. Maka hal ini sesuai atau maka ini bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, yang artinya Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Terdengarlah suara, hai api, jadilah dingin, jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Sungguh besar mukjizat. Panas api berubah menjadi dingin, Nabi Ibrahim selamat. Itu merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah ini berlangsung, mulai berdakwah setelah beberapa hari, beberapa bulan, tahun, lalu Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. 90 tahun Nabi Ibrahim disuruh oleh istri yang pertama, suruh menikah lagi. Karena siapa yang akan melanjutkan kisah atau siapa yang akan menegakkan agama Allah. Lalu Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar, dan dari sinilah dilahirkan anak yang soleh dengan membaca doa, Rabbi habli minas sholihin. Maka Allah turunkan lewat rahim Ibu Hajar seorang putra yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah beberapa tahun sampai remaja, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun memiliki keluarga yang harmonis dan keluarga yang sangat taat kepada Allah. Dan pada suatu saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Tapi dengan kekuatan iman, Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut. Begitu akan berlanjut, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh atau bercerita kepada anaknya, hai Ismail, aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Lalu dialog antara Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diperintahkan sembelih, maka Nabi Ismail karena anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, patuh dan nurut atas perintah ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Begitu akan disembelih, Allah mengganti anak Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail, dengan seekor kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim, Engkau maha besar ya Allah. Sejak itu, atas kisah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mengorbankan anaknya, umat Islam disyariatkan untuk berkorban, yaitu Idul Adha. Demikian kisah teladan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang penuh hikmah dan teladan yang harus kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.